Jika benar hari ini kita merdeka, nikmat udara kemerdekaan ini sudah lama kita rasa di sebuah negara bernama Indonesia. Buah kemenangan rakyat semesta ini bukan angkat senjata semata, namun juga perjuangan dengan akal dan pelaksanaan kata-kata. Tokoh-tokoh Muslim Indonesia semenjak awal menjadi pelopor pergerakan nasional. Para pelopor pahlawan bangsa itu sebagian besar berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Mulai dari Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, dan lain sebagainya. Mereka adalah teladan sepanjang zaman, penggerak peristiwa-peristiwa penting sejarah bangsa Indonesia. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim adalah seorang diplomat, penulis, wartawan, dan ulama yang mendedikasikan hidupnya bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ia adalah jenius yang menguasai dengan sempurna sedikitnya 9 bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Latin. Jika ditambah dengan kemampuan dalam bahasa Indonesia, Minang, Melayu, Jawa, dan Sunda, Agus Salim menguasai lebih dari selusin bahasa dunia. Keahlian dalam rupa-rupa bahasa ini mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat terbaik dalam sejarah Indonesia. Itulah sebabnya ia mendapat sebutan kehormatan sebagai The Grand Old Man of Republic. Orang tua besar bernama Haji Agus Salim memang memiliki jejak panjang dalam sejarah Republik Indonesia. Ia memulai karir politik dalam pergerakan nasional di Sarekat Islam atau SI, pimpinan HOS Cokro Aminoto. Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam pada 1915, sampai kemudian menjadi pucuk pimpinan terpenting selain Cokro Aminoto. Dia biasa dianggap sebagai dui tunggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Tahun 1921, Agus Salim mewakili Sarekat Islam menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk karena kuatnya tuntutan berbagai organisasi politik masa itu. Agus Salim menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau ketika itu bernama bahasa Melayu dalam sidang Volksraad. Disinilah Agus Salim semakin dikenal dengan reputasi sebagai jago debat yang kritis. Haji Agus Salim itu adalah anggota Volksraad yang pertama, mewakili Sarekat Islam. Selama masa jabatan pertama dia ter-18 dan dia ikut masa itu. Tapi kemudian setelah masa sidang pertama itu Sarekat Islam kecewa karena ternyata ya pertama jumlah anak negeri yang menjadi anggotanya kan sedikit, itu pun ditunjuk dia. Yang kedua, segala macam unsur toh tidak jalan karena yang penting adalah politik Belanda juga. Karena itulah Haji Agus Salim dan Sarekat Islam keluar saja dan memperkenalkan politik non-kooperator, tidak lagi bekerja sama dengan pemerintah. Nah, Haji Agus Salim pun mengejek Volksraad itu sebagai komedi omong. Dan nama komedi omong itu sampai berakhirnya penjajahan Belanda tetap diingat orang. Lain
Pengedekan Agus Salim terhadap para wakil rakyat dan sidang-sidangnya yang sekedar jadi komedi omong ini masih diingat kaum terpelajar hingga kini. Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pergerakan di Indonesia. Pemerintah militer Jepang melarang seluruh organisasi politik yang sebelumnya ada di era Hindia Belanda. Agus Salim yang dikenal sebagai tokoh kritis di masa Hindia Belanda kemudian direkrut Jepang sebagai pegawai senior di Sumubu, semacam kantor urusan agama di bawah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Peran penting Agus Salim di masa pendudukan Jepang ini adalah dengan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia bahkan masuk sebagai Panitia 9, tim kecil perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keahlian bahasa yang dimiliki Agus Salim juga membuat dirinya memiliki peran penting menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak membuat perjuangan anak bangsa berhenti. Sebaliknya, seluruh rakyat Indonesia berjuang habis-habisan melawan Belanda yang datang dan mau menjajah negeri ini lagi. Perjuangan bersenjata dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perjuangan kata-kata tidak kalah penting untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Agus Salim, dengan kemampuan berbahasa dan diplomasinya, mendapat mandat besar dari pemerintah baru Indonesia. Ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet pemerintahan awal Indonesia. Agus Salim juga menjadi penasehat tim perundingan dan diplomasi Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Beberapa misi diplomatik luar negeri menghasilkan kesepakatan dan janji untuk saling mendukung di antara sesama negara-negara yang sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Manuver diplomasi Republik Indonesia membuat Belanda kalah. Mereka kemudian melakukan operasi militer yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan militer Belanda justru membuat Indonesia semakin menggencarkan misi diplomasi di kancah dunia. Langkah diplomasi inilah yang menjadi jalan penting dan berujung pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Jauh sebelum merdeka, ada seorang misterius dengan gagasan menyatukan gugusan Pulau Nusantara. Dan mimpi tersebut diberi nama Indonesia. Tokoh itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, 50 Kota, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Hutan lebat Sumatera menempa jiwa berpetualang Tan Malaka, dan kepintaran Tan Malaka membuat seluruh warga kampung bergotong royong mengumpulkan uang untuk Tan mengejar cita-cita. Dari bukit tinggi sampai ke tanah yang jauh di sana, Eropa. Di benua Eropa, mata Tan Malaka terbuka akan kenyataan ketidakadilan di dunia. Bagi Tan, buku adalah peluru dan kata-kata
adalah senjata. Di tahun 1919, Tan memutuskan pulang ke tanah air. Belum sempat berbuat banyak dalam pergerakan politik, Tan sudah dikejar-kejar pemerintah kolonial. Tan tak punya banyak pilihan. Hidupnya dihabiskan dalam persembunyian. Dalam pelarian, Tan menggunakan 23 nama samaran, menjelajah 11 negara, menguasai 8 bahasa untuk berkelit dari agen penjajah yang mencarinya. Tan Malaka waktu itu memang diamati oleh pemerintah Belanda dengan polisi rahasianya, dan mereka sangat tidak senang dengan kegiatannya, dan karena itu ditahan tahun 22. Pertama kali dia ditahan? Pertama kali ditahan oleh Belanda. Dan ia diberikan pilihan antara pembuangan ke Deli Kupang atau pembuangan ke Belanda. Dan Tan Malaka pilih pergi ke Belanda, karena kalau di Deli Kupang tidak ada kemungkinan untuk berbuat apa saja lagi, dan di Belanda mungkin bisa. Justru dalam pelarian di tahun 1920-an, pemikiran terbesarnya dia tulis di sebuah buku mahakarya berjudul Naar de Republiek Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Pemikiran revolusioner Tan Malaka menjadi cahaya penunjuk jalan bagi tokoh-tokoh pergerakan politik di Indonesia untuk melepaskan diri dari kolonialisme Belanda. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh pergerakan sezaman lainnya memiliki tujuan sama dengan Tan Malaka, yaitu menjadikan Indonesia merdeka. Di ujung perjuangan revolusi setelah proklamasi, Tan Malaka memilih jalan berbeda dengan tokoh pergerakan lainnya. Dia gugur di tangan anak republik sendiri di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1949. Ada putusan Tan Malaka dengan pengawal 6, pengawal mau pergi ke selatan, ke salah satu tempat di mana ia bisa dapat perlindungan lagi. Dan waktu berjalan kaki lewat lereng Gunung Wilis, Tan Malaka ditahan oleh ketua sebuah regu, Letnan II, dan dalam salah satu desa kecil namanya Selopangun ditembak mati, dan pengawalnya semuanya bisa meloloskan diri, tapi Tan Malaka tidak bisa karena luka kaki, dan ditahan sebentar, dan mungkin ada hukuman militer, ditembak mati dan dilempar dalam satu lubang aja. Tan Malaka, tokoh yang dianggap kontroversial dan sering disalahpahami ini, memiliki pemikiran luar biasa untuk Indonesia merdeka. Karya-karya Tan Malaka meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sampai kemiliteran. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka dan pantas ditasbihkan sebagai Bapak Republik Indonesia. Tokoh penting berikutnya yang memiliki peran besar dalam pergerakan nasional Indonesia adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Natsir menempuh masa pendidikan di era yang penuh dengan semangat kebangkitan nasional.
ia tidak ketinggalan ikut terlibat dengan organisasi-organisasi politik pemuda masa itu. Pertama-tama, ia bergabung dengan Young Islamiten Bond atau JIB dan Young Sumatranits Bond atau JSB. Nasir kemudian melanjutkan studi ke Bandung, yakni di Algemene Middelbare School atau AMS. Disinilah cakrawala pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Agus Salim, sesama rantau dari ranah Minang. Nama Nasir menjadi semakin dikenal saat dia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada masa pendudukan Jepang. MIAI adalah badan federasi partai dan ormas Islam yang dibentuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada September 1937. Organisasi ini adalah cikal bakal organisasi politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dan menghindari konflik antar umat beragama. Nasir menjadikan MASYUMI sebagai rumah bagi ideologinya. Pada tahun 1946 hingga 1949, ia diangkat sebagai Menteri Penerangan mewakili Partai MASYUMI. Pada tahun 1949, Nasir terpilih menjadi Ketua Umum MASYUMI. Pada masa inilah, hubungan antara Nasir dan Soekarno merenggang. Berawal dari peristiwa bom Cikini yang mengancam jiwa anak-anak Soekarno. Pada 30 November 1957, MASYUMI yang saat itu menjadi partai besar dan berseberangan dengan Soekarno menjadi tertuduh. Tahun 1960, Soekarno membubarkan MASYUMI dengan tuduhan MASYUMI bersekutu dengan gerakan pemberontak, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Sumatera Barat. Nasir pun ikut pula menjadi tertuduh. Nah, itu ada teror terus ke kita. Teror di rumah, dilempar batu, macam-macam lah teror itu. Nah, sementara itu di daerah ada gejolak. Ada Dewan Banteng, ada Dewan Gajah, ada Permesta. Karena situasi Jakarta sudah sedemikian rupa dan kelihatan daerah udah bergolak ya, antara dipimpin oleh pimpinan militer daerah. Nah, Pak Nasir dan teman-teman merasa berkewajiban untuk meredam itu, jangan sampai ada pemisahan daerah, memisahkan diri. Karena Pak Nasir yang memutuskan NKRI, masa Pak Nasir akan memisahkan lagi kan? Tanpa melakukan pembelaan diri, Nasir justru masuk ke dalam tubuh PRRI pada tahun 1960. Tujuannya meredam segala konflik yang tengah terjadi dengan jalan damai tanpa harus melalui peperangan. Konflik di antara sesama anak bangsa ini akhirnya berhenti. Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota PRRI dan Permesta. Nasir kembali ke Jakarta. Alih-alih bisa melanjutkan karir politiknya, Nasir malah diasingkan ke Medan, kemudian ke Malang pada tahun 1960-an. Pengasingan ini tidak lain karena keteguhan Nasir yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman politik dan seluruh sendi kehidupan. Kepemimpinan Soekarno berganti dengan Soeharto. Walau di masa awal transisi pergantian rezim Nasir sempat membantu Soeharto, Nasir kembali dikucilkan Soeharto akibat pemikiran politiknya yang selalu berlandaskan Islam. Menurut saya sebuah pandangan yang sangat integratif ya, dari sebuah pandangan ideologis yang integratif, seorang yang juga menyerap ide-ide kebajikan dan kemajuan Barat, tapi di lain pihak juga memiliki benteng yang sangat kuat di dalam keislaman, dan dalam diri dia mencoba mengkombinasikan itu.